Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami telah Engkau lindungi, Engkau berkati dalam istirahat kami di sepanjang malam, dan Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat hidup. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami memohon petunjuk dari Engkau. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang hidup, yang dapat menerangi akan langkah ataupun jalan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk kami mengerti firman-Mu, dan damai sejahtera untuk kami bisa menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021, terambil dari Amsal pasal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23, demikian bunyinya. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Sekali lagi, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Suatu hari bertanyalah seorang murid kepada gurunya yang adalah seorang guru yang bijaksana. Ia bertanya, "Guru, apakah dengan jumlah perkataan yang diucapkan seseorang, orang itu menjadi mulia dan bijaksana?" Gurunya menjawab, "Katak itu bersuara keras siang dan malam. Namun, orang tidak senang pada katak, bahkan menyumpahinya. Dan tidak ada perubahan apa-apa terhadap ucapan kata-katanya itu. Tetapi, lain halnya dengan ayam jantan yang hanya berkokok sekali pada waktu pagi buta. Segala sesuatu di langit dan di bumi ini mengalami perubahan pertanda pagi telah tiba. Yang penting bukan banyaknya perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya." Amsal menyebutkan bahwa perkataan yang tepat pada waktunya akan memberikan dampak atau pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Sebuah perkataan, baik itu yang diucapkan atau yang dituliskan, jika diberikan tepat pada waktu yang dibutuhkan, akan memberikan jalan keluar atau solusi, semangat yang besar, bahkan kekuatan untuk bangkit menjalani akan hidupnya. Perkataan yang tepat pada waktunya juga akan membuang jauh-jauh semua bentuk keputusasaan dan memberikan semangat yang baru kepada orang yang sedang berputus asa. Ada kalanya ketika kita sedang mengalami kebingungan, kekecewaan, kemarahan, ataupun keputusasaan karena begitu beratnya beban yang kita pikul, ataupun hati yang begitu terluka dan marah, sehingga membuat kita tidak bisa lagi berpikir yang positif atau berpikir dengan bijaksana. Kita sudah tidak tahu lagi langkah apa atau keputusan apa yang harus diambil, karena situasi ataupun kondisi pada saat itu tidak menunjang akan kita. Yang ada hanyalah kebingungan dan juga ketakutan ataupun kekecewaan dan kemarahan.
Pada saat itulah tentu kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat akan menguatkan kita kembali. Dan itu rasanya sama seperti ketika kita menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pasti saat itu kita akan segera bertindak, segera bekerja, berkarya dengan penuh semangat. Pikiran dan hati kita akan mendapat pencerahan dari Tuhan, sehingga semua masalah yang kita hadapi akan terselesaikan dengan baik. Karena itulah orang dilarang asal bunyi atau asal berkata-kata, asal mengucapkan sesuatu atau berkata dengan sembarangan tanpa ada tujuan atau arahnya. Ada yang mengatakan berpikir dahulu sebelum berbicara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, think before speak. Kalau kita terjemahkan think atau berpikir, T, is it true? Apakah yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah benar adanya? Atau sekadar asumsi, pendapat, atau pikiran kita sendiri? Is it helpful? Apakah perkataan yang akan kita sampaikan itu memberikan solusi atau jawaban kepada orang lain? Atau hanya menambah masalah ataupun beban mereka saja? Is it inspiring? Apakah yang akan kita ucapkan itu dapat menginspirasi akan orang lain untuk berpikir lebih jauh ataupun lebih dalam lagi? Is it necessary? Apakah yang kita sampaikan itu perlu untuk kita ucapkan? Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan itu malah menyinggung perasaan orang lain. Is it kind? Disitulah kita perlu menggunakan kata, body language, ataupun gerak tubuh kita, ataupun tangan kita, wajah kita, intonasi suara kita, agar pendengar kita itu tidak salah menangkap apa yang kita katakan. Karena itu, think before speak. Berpikir dahulu sebelum berbicara. Memang bila kita pikir-pikir dengan baik, sepertinya itu hal yang sepele. Toh hanya sebuah kata, toh hanya sebuah kalimat. Tapi apabila kata ataupun kalimat itu disusun menjadi kalimat yang baik, itu bisa mengubah hidup seseorang, mengubah persepsi seseorang, mengubah pendapat orang lain secara positif. Kata-kata yang keluar dari mulut kita yang hanya satu diberikan oleh Tuhan ini mempunyai daya kekuatan yang mengubah akan orang lain, menjatuhkan ataupun mematikan atau membunuh akan orang. Karena itu berhati-hatilah dalam berbicara, karena ucapan-ucapan kita dapat menjadi positif atau negatif bagi orang lain. Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jemaat terkasih, marilah kita merenungkan bersama berapa kali sehari perkataan kita menjadi berkat bagi orang yang kita kasihi, bagi keluarga kita, dan sejauh mana perkataan kita itu sudah membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan kiranya menyertai.
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa berpikir dahulu sebelum kami berbicara. Untuk kami berhati-hati di dalam mengatakan sesuatu. Karena perkataan yang begitu banyak belum tentu adalah perkataan yang baik dan benar. Tetapi perkataan yang baik adalah perkataan yang terucap atau yang keluar tepat pada waktunya, yaitu memberikan semangat, memberikan kehidupan, solusi, kekuatan bagi orang lain. Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali melakukan ataupun berkata-kata yang tidak benar, ataupun berkata-kata akan sesuatu tanpa arah dan tujuan, sehingga itu menyinggung dan menyakiti akan orang lain. Bila kami telah melakukannya selama ini Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Tapi kami mohon kiranya Roh Kudus mengajarkan kami, menuntun, membimbing kami, supaya apa yang keluar dari mulut kami bukanlah perkataan yang menyinggung akan orang lain, tapi perkataan yang baik dan benar sesuai dengan arahan dan bimbingan dari-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang adalah hikmat dan kebijaksanaan akan menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kami di dalam menjalani hari ini ataupun dalam berkata-kata dan melakukan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Setiap orang membutuhkan pertolongan-Mu supaya mereka dapat sembuh dan pulih dari sakitnya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan menjamah kami ataupun mereka yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami melangkah dengan yakin dan pasti, dengan iman bahwa Tuhan akan bersama dengan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing, menuntun kita untuk kita dapat berbicara atau berkata-kata dengan baik dan tepat pada waktunya, sehingga memberikan akan kekuatan dan juga solusi semangat bagi sesama. Tuhan memberkati.